Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haris. Kita Izin langsung masuk. izin Mantap. saya mulai buka ya. Pak Haris, apa kabar Pak Haris? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Baik, kita mulai materinya ujian kompre ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang Pak Haris. warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Pak Haris, bagaimana kabarnya? Sehat Pak, agak sedikit Sehat ya. tegang tapi mencoba untuk rileks lah. Jadi ininya kira-kira siap ya untuk uji komprehensif ya. Insya Allah Pak. Baik. Nah, lalu apa aja yang udah disiapin nih? Disiapin ya ada RPP, ada materinya berbentuk PowerPoint, cuman saya pakainya di Canva. Kemudian ada Baik, juga video pembelajaran. baik, baik. Kita langsung masuk ke materi pertama nih tentang idenya. Kan bahasan kita pasti tidak jauh-jauh tentang bagaimana high order thinking skill, bagaimana Oh, TPEC gitu dalam proses iya. pembelajaran online ini. Padahal itu bukan hal yang baru sebenarnya. Mm-mm. Sudah kita lakukan jauh sebelum itu muncul, online muncul, itu pun harusnya sudah bagian daripada materi pembelajaran olahraga kita di sekolah gitu ya. Begitu Betul. Pak Haris ya. Iya betul Baik. Pak. Yang pertama, Pak Haris, menurut Pak Haris, HOTS itu apa sih Pak? Hot itu high order High thinking order skill. thinking skill itu apa sih? Tuh. Jadi bagaimana kita terutama guru mengemasnya agar menuntut siswa untuk lebih kreatif, inovatif, Baik. kemudian diberikan eh, pemikiran agar bisa lebih luas wawasannya gitu. Jadi tidak hanya berpacu pada guru tapi mereka sendiri yang mencari dari Luar biasa. lingkungan sekitar untuk dapat hal yang baru gitu. Nah, kalau misalnya dihubungkan dengan RPP, di mana itu RPP itu muncul HOTS kira-kira Pak Haris? Yang pertama mungkin dari proses dan instrumen yang akan dihasilkan nantinya. Jadi penilaiannya di proses itu bagaimana cara kita ngemas pembelajaran yang berbasis hot itu gitu ya. Nah, bisa guru yang memunculkan masalah untuk mereka mencari jawaban atau memang kita menawarkan apakah mereka punya sesuatu yang bisa menghasilkan sebuah pemikiran baru, ide baru, kreativitas baru gitu dalam sebuah pembelajaran. Nah, kita juga Artinya, bisa maaf saya potong Pak Haris, artinya RPP ya. yang Pak Haris buat atau desain itu udah orientasinya memang sudah HOTS atau memang ada variasi atau memang sebenarnya RPP normal saja Pak. Iya. HOTS-nya hanya terjadi gitu aja atau gimana? Gitu. Kalau saya Pak jadi gini, salah satu materi yang saya bawakan itu kan ada senam ritmik juga Pak. Nah di senam ritmik ini saya ngelihat karakteristik peserta didik, apalagi dengan menggunakan berbasis IT, mau nggak mau kita ke arah sana agar lebih Malu, pasti menyenangkan nih, gitu ya. Pasti gitu agar ya. agar lebih menyenangkan bagi siswa. Nah kita coba cari yang mereka nyaman di sana. Nah saya cobanya dengan Curang dong, menggunakan udah langsung in charge dong itu, udah langsung kena dong gara-gara udah terpakai. Nah, karena Semuanya saya di bergerak SMA, dan lain Pak, sebagainya. karena saya ngajar di SMA, jadi siswanya lebih ya setidaknya tidak seperti SD SMP mungkin Pak ya, secara teknologinya mungkin lebih jauh lebih berkembang. Nah, saya coba pendekatannya dengan menggunakan TikTok, Pak. Jadi TikTok yang mereka sukai. Nah, saya silakan bikin sebuah konsep garapan senam gitu ya. Saya mengajarkan Baik. dulu nih teknik dasar langkah, teknik dasar gerakan tangan. Nah, silakan semuanya untuk menciptakan sebuah karya baru dengan menggunakan musik familiar yang ada di TikTok. Nah, ternyata itu lebih lebih Baik. menyenangkan bagi mereka gitu. Nah, karena hubungannya sama materi ajar yang Pak Iya. Haris sampaikan gitu ya, terlepas dari itu senam atau Hmm. materi ajar lainnya Iya, gitu ya, itu kan ada tahapannya. betul. Tahapan tuh maksudnya gini, ada yang misalnya Pak Haris akan ajarkan ini yang paling sederhana karena ada siswa yang nggak mampu atau ada yang lebih canggih lagi dan sebagainya. Itu gimana Pak Haris mengelolanya itu supaya ada yang materinya normal diberikan gitu ya, ada yang Mm-mm. materinya advance gitu ya. Kayak Iya, senam tadi betul. misalnya, Iya. orang-orang yang udah bisa gerakan jalan di tempat receh buat mereka. Mm-mm. Gerakan V receh buat mereka. Sayang kalau buat yang ini, yang itu dan lain sebagainya gitu. Itu gimana Mm-mm. Pak Aris desainnya? Nah, kalau saya untuk jadi harus harus tahu dulu karakteristik siswa, Pak. Jadi mana Hmm, yang memang betul kurang, mana yang ini. Nah, saya coba rata-ratakan. Jadi agar semuanya bisa bisa nyaman gitu ya. baik, Untuk yang lebih mungkin ya mau nggak mau karena di sini juga ada aspek sosial harus bisa mau kerjasama membantu gitu. Jadi saya tidak langsung jadi kebanyakan saya menggunakan project Pak. Jadi agar mereka punya waktu untuk menyelesaikan gitu ya project yang saya coba diberikan. Nah, terus untuk kemudahannya, jadi kalau misalkan mereka gaptek atau tidak punya kuota atau ekonominya merendah segala macam, nah itu bisa langsung dengan status WA yang sangat mudah baik. di disampaikannya karena kadang-kadang
Google Classroom juga mereka ada yang nggak paham, kan saya di daerah Pak, di Pandeglang. Ya, Terus beberapa guru yang menggunakan metode-metode lain juga justru bukan menambah mudah, tapi mempersulit mereka. Nah, saya tanya dulu ke mereka, jadi win to win agar mereka merasa nyaman pembelajarannya. Begitupun juga dengan saya. Mereka baik, Haris. tugas selesai, saya juga pembelajaran indikatornya tercapai gitu. Akhirnya saya Baik, tawarin baik, pengennya seperti baik, apa Haris. gitu. Ya, Baik, baik. Berikutnya ini ada satu pertanyaan menarik nih dari berbagai macam siswa saya tanyakan juga gitu ya. Ini dari kalau misalnya Pak Haris suruh pilih gitu ya, hubungannya dengan proses dalam pembelajaran gitu. ya. Kira-kira mana nih yang untuk diterapkan dalam proses pembelajaran? Ya, hubungannya sih sama. Misalnya yang pertama nih ada 4 unsur komunikasi. Yang pertama, 2 Ya. kolaborasi. Yang ketiga, critical thinking sama problem solving. Yang keempat, kreatif sama inovatif. Mana yang mau Pak Haris atau mana yang Pak Haris pilih dari keempat ini? Pembelajaran yang komunikatif, pembelajaran yang sifatnya kolaboratif, pembelajaran yang sifatnya critical thinking sama problem solving, atau pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Saya lebih memilih yang paling dasar, Pak, komunikatif dulu. Karena pembelajaran harus berbasis dua arah. Tidak hanya dari saya, tapi anak juga merasakan kenyamanan dalam belajar. Apalagi visi Kemendikbud kita Merdeka Belajar, kalau kita tidak mengetahui tentang bagaimana dari kondisi siswanya, ya kita nantinya main masuk-masuk aja gitu ya dengan seperti ini Nah, pola kayak dulu. ini menarik nih Pak Haris. Ini menarik nih. Hubungannya sama ini Pak Haris. Konsep belajarnya coach di mana kalau misalnya hubungan hanya komunikasi. Padahal tadi di depan kan kita bahas sudah awal bahwasannya high order thinking skill jadi base-nya. Tiba-tiba Pak Haris pilih komunikasi. Karena di situ ada opsi juga critical thinking sama problem solving bukannya. Silakan Betul, Pak Pak. Haris. Nah, jadi gini, Pak. Karena saya melihat kondisi karakteristik siswa di saya dulu, jadi mungkin langsung problem solving atau langsung high order thinking di yang lain mungkin bisa, tapi kalau di saya mungkin pendekatan dulu nih. Secara emosional saya memahami dulu. Nah, kita bertahap gitu ya. Dari setelah keduanya merasa nyaman, win to win tadi gitu. Keduanya belajarnya nyaman, saya juga apa yang diharapkan dalam proses pembelajaran tercapai. Nah, baru kita naik ke levelnya gitu. Jadi, kalau langsung dipaksakan memang agak susah. Terkadang anak stres gitu ya. Jadi, dengan langsung seperti itu, ya untuk karakteristik di daerah seperti Pandeglang agak-agak susah. Nah, kita butuh pendekatan yang kita tahapannya kemana dulu nih sampai akhirnya kita mengerti dan kita naik level gitu. Baik, Mungkin itu baik, Pak. baik, baik. Tanpa menghilangkan kesemuanya gitu, tapi mungkin prosedur tahapannya yang kita atur gitu Pak. Baik, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Haris. Berikutnya, tadi sudah disinggung juga soal sebenarnya Pak Haris sudah jelaskan tadi di awal gambaran konsep pembelajaran dengan TPEC gitu ya. Menurut Pak Haris sendiri, TPEC itu apa sih sebenarnya? Jadi TPEC itu teknologi, pedagogikal, konten, knowledge gitu ya. Nah, seperti apa tuh kira-kira? Kalau ke TPEC-nya sebetulnya beda dengan teknologi secara internet. Jadi tidak harus selamanya internet gitu ya. TPEC itu teknologi gitu ya. Jadi bukan berbasis internet saja. Cuman karena sekarang di abad 21 itu mau nggak mau semuanya harus bisa menyesuaikan diri dengan IT gitu ya. Nah, kalau saya nyoba agar TPEC itu masuknya jadi konten yang dimunculkan itu di dalamnya ada pedagogiknya gitu, ada unsur materi, ada unsur mengajarnya, ada unsur sesuatu yang bisa didapatkan gitu. Jadi konten-konten yang betul-betul bisa mengasah. Pak Haris, maaf saya potong. Punya contoh konkret nggak dalam RPP-nya itu diterapkan atau muncul pada RPP bahwasanya, nah ini gambaran soal TPEC-nya gitu. Bisa nggak dimunculkan Pak Haris? Kalau secara tugas nih, saya coba Pak ya. Jadi kalau secara tugas seperti ini Pak, misalkan saya mencoba membuat tugas ke mereka untuk membuat sebuah satu rangkaian gerak senam misalkan kayak tadi Pak ya. Nah, secara tidak langsung saya mencoba memasukkan TPEC-nya karena mereka harus mengerjakan berbasis IT tapi tetap ada langkah-langkah pedagogikal yang sudah dijadikan prosedurnya gitu, SOP-nya. Nah, tadi juga disinggung soal bahwasannya penerapan TPEC bukan melulu soal internet gitu ya. Nah, pendekatan itu yang paling sederhana di mana soal konten knowledge-nya atau treatment-nya soal pedagogi dan juga teknologinya. Itu di mana yang paling sederhana yang pernah Pak Haris lakuin?
Misalkan alternatif penggunaan medianya, misalkan Baik, Pak, salah satu. baik. Jadi kalau Seperti apa misalkan kira-kira? misalkan saya yang saya gunakan Pak ya, jadi sebagai alternatif kayak misalkan kalau ngajar tolak peluru misalkan gitu ya. Ya, Tolak peluru jika menggunakan peluru asli terkadang siswa takut atau tidak terbiasa. Akhirnya saya baik. mencoba dengan yang nyari karakteristiknya sama dengan tolak peluru, tapi ini tidak bikin siswanya ketakutan, jadi merasa lebih leluasa. Akhirnya saya coba ganti dengan menggunakan bola softball atau hanya kertas yang digulung-gulung atau apapun buah-buahan dan yang lainnya hanya untuk melatih teknik pegangan. Nah, tapi dengan karakteristik yang sama gitu sehingga tidak tidak jauh keluar dari media yang sebetulnya gitu, Pak. Saya sebenarnya masih kurang nyaman soal contoh Hmm, konkretnya nih. Saya pengen banget itu iya iya itu. Saya iya, dengar ini kamu gitu. Tapi ini harus muncul dalam sebuah kerangka gambaran gitu loh Mas betul. Arit. Jadi misalnya tadi ya tahu bahwasannya kalau softball misalnya kalau misalnya bola voli saya akan menggunakan balon itu kreativitas inovatif keren banget itu. Hmm, Saya bilang itu teknologi sebenarnya dalam mengembangkan konsep bola voli passing bawah misalnya. ya, Balon bagus banget betul. penerapannya. Tapi itu saya pengen betul-betul itu tercipta ya. Ini walaupun di sini dalam konteks yang sederhana gini ya. Mudah-mudahan ini nyampe gitu apa yang mau saya harapkan dari Mas Hmm. Aris nih di dalam konteks pembelajaran ya gitu Mas Aris. Atau Ya. mungkin gini Pak, saya coba contoh yang lainnya. Di materi kebugaran jasmani saya menggunakan Harvard Step Test Pak untuk mengukur kebugaran jasmani anak-anak. Nah, Cakep. kemudian mereka Ya, bingung nih secara metronom tuh seperti apa gitu ya, atau mereka tidak punya alat metronom. Nah, ya. akhirnya saya memberikan alternatif itu audio metronomnya saja yang kita download. Nah, itu Ya. juga bagian media yang diganti secara teknologi gitu. Bagus, cakep, cakep. Bagus, bagus Pak Aris. Terima kasih. Di sini ada Pak Jarwo nih. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Jarwo. Iya nih Pak Jaro, sehat. Pak Jarwo ada yang mau disampaikan Masih buat di Pak mute Haris nih. Pak. Silakan Pak Jarwo. Saya masih ada. Ya, Siap, siap, silakan Pak siap. Jarwo. Satu aja, saya satu aja. Satu aja, Bang. Ya, tadi udah dibahas banyak oleh Coach Manto. Pak Silakan, Haris, silakan Pak. Pak Haris kenal sama Coach Manto nggak nih? Kalau wajah sering nih Pak, familiar, cuman kalau akrab belum mungkin Pak. Mudah-mudahan nanti bisa terus bisa silaturahmi Pak. Pak Haris Amin, cabornya apa? amin. Insyaallah. Gimana Pak? Cabornya Pak Haris apa? Kalau saya nggak ada spesialisasi sih Pak, jadi memang di mindset saya pertama dulu memang tidak ingin jadi atlet Pak. Jadi ketika jadi guru olahraga itu punya beban moral, saya harus minimal bisa semua cabang gitu Pak. Jadi tidak ada satu yang spesial, tapi semua cabang ya untuk dasar lah setidaknya bisa untuk mencontohkan di depan murid mungkin tidak terlalu Ya, ya inilah Pak. ya karena kalau bedanya di UNJ kita harus punya spesialisasi gitu, harus punya minimal satu spesialisasi benar-benar yang didalemin gitu. Coach Manto ini pelatih nasional bola basket. Hmm. Ya kalau mau bicara tentang basket ya beliau, tentang pelatihan Pakarnya. fisik beliau lah. Ya, ini udah Kalau Pak Jarwo, pengalamannya luar biasa. Wih, mantap Pak. Sukses Pak. Sengaja saya tukar ke sini gitu kan biar banyak masukan gitu buat Tuh Pak, teman-teman. terima kasih nih. Banyak ilmu Kalau baru. nanti saya kasih yang tua-tua lagi repot. Ya, yang up to date lah. Mm-mm. betul, Pak. Satu aja sih Pak Aris, apa sih manfaat RPP? Kalau manfaat RPP, jadi ketika kita mengajar lebih terstruktur Pak, lebih langkah-langkahnya jelas, metode apa yang akan kita gunakan, media apa yang akan kita gunakan, terus indikator apa yang akan kita capai. Nah, di situ juga ada bagaimana cara kita mendapatkan hasil dari proses pembelajaran melalui instrumen yang sudah kita siapkan, baik itu afektif, kognitif maupun psikomotornya, sehingga kita akan lebih jelas nih untuk mengajarnya itu ke arah mana gitu ya. Karena RPP-nya juga diciptakan karena kita yang membuat, kita lebih tahu nih kondisi karakteristik siswa kita seperti apa sehingga kita juga bisa memanagenya, mendesain yang nantinya enak buat kita sebagai guru mengajar dan nyaman juga bagi siswa gitu. Jangan sampai kita bikin RPP yang kitanya nyaman tapi siswanya tidak nyaman. Nah, itu juga kurang bagus kalau menurut saya gitu ya. Sehingga apa yang kira-kira kita cantumkan di sebuah RPP itu bisa berjalan dengan baik nih. Karena kita bisa ngelihat nih seperti media yang akan digunakan apakah mereka bisa atau tidak atau indikator yang akan kita capai apakah ini terlalu tinggi atau tidak gitu. Terus kemudian dimasukkan tentang
hoax-nya, kemudian tentang scientific-nya, tipek-nya gitu ya. Nah, kita juga bisa merancang sendiri yang kira-kira siswanya mampu walaupun sementara di level bawah lah, misalkan di level dasar, tapi tidak menutup kemungkinan di level berikutnya kalau sudah ini tercapai, nah kita bisa tingkatkan ke yang lebih tinggi lagi. Itu mungkin, Pak. Baik, terima kasih Coach. Itu aja. Sama-sama Pak Jarwo, izin Pak. Pak Haris nih menarik soal Iya, RPP yang disampaikan sama Pak Jarwo nih. Boleh nggak? Saya tadi beberapa mahasiswa juga munculkan soal peer-teaching-nya mereka gitu ya di dalam konteks uji komprehensif ini. Cuma setelah saya evaluasi, saya timbang-timbang, saya mau cuma langsung simulasi aja coba Pak Haris. Pak Haris simulasiin peer-teaching yang Pak Haris pernah lakukan gitu ya. Mulai dari pembukaan hingga penutup sampai dengan mungkin ada evaluasi di dalamnya, ada refleksi di dalamnya. Silakan Pak Aris, singkat aja. Oke, sip. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kita semua dalam intonasinya gini Pak Aris. Gimana? Intonasinya gini. Senam irama intonasinya gini atau gimana? Biasanya lebih ceria lagi gitu, nggak datar gini. Siapa? Coba lebih lepas lagi coba. Oke, halo semuanya. Sebentar. Pasti peer teaching-nya jauh lebih lepas ketimbang ini kan ya? Enggak juga. Betul, Pak. Karena sama teman-teman udah ahli konten nih sebenarnya. Aduh. Iya, saya lihatnya gitu mestinya. Silakan. Oke, halo semuanya anak-anakku. Apa kabar nih? Waduh, semuanya sehat ceria ya. Mudah-mudahan dalam kondisi pandemi ini kita masih tetap bisa nih ceria seperti saat ini. Jangan lupa kita bersyukur karena semuanya ini atas kehendak Allah, itu jangan sampai lupa. Dan kita sebelum memulai kita berdoa dulu, tentu sebagai salah satu rasa syukur kita memanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan pimpin. Oke, terima kasih. Gimana nih semuanya, sehat? Sudah siap nih secara fisik, secara mental, atau ada yang memang lagi tidak enak badan nih? Kenapa? Ya mungkin di kondisi pandemi saat ini ya kita harus siap-siap benar-benar jaga-jaga tubuh kita, jangan lupa untuk berolahraga, biasakan diri gitu ya untuk imun kita lebih kuat. Tapi ingat juga jangan lupa jangan menyepelekan protokol kesehatan, di mana itu adalah antisipasi obat terbaik untuk sementara saat ini ya, sampai semuanya bisa reda mungkin kita bisa lebih nyaman lagi. Dan untuk memulai materi kali ini saya udah ngasih informasi di WA sebelumnya. Jadi hari ini materinya akan tentang tes kebugaran jasmani. Jadi saya udah instruksikan untuk istirahat yang cukup, kemudian ya makan 2 jam sebelum biar nantinya badan kitanya udah fit gitu ya. Kemudian media yang disiapkan juga termasuk ruangannya itu jangan sampai nanti menghambat proses pembelajaran. Jadi media sudah disiapkan, kemudian kaliannya juga sudah sip secara fisik maupun mental, udah siap, udah yakin. Nah, baru kita akan mulai. Oke, mungkin ada yang ingin memaparkan dulu nih apa nih materi yang sudah kita sampaikan yang kemarin saya kirimkan di Google Classroom-nya. Oke, terima kasih, bagus sekali. Nah, itu nanti kita akan bahas lagi lebih jelas. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama dulu untuk menyaksikan video dan nanti anak-anak analisis seperti apa sih kira-kira proses tahapannya gitu ya. Karena saya akan mengangkat tentang selama ini saya lihat peserta didik banyak yang badannya naik nih, perutnya jadi gede ya, jadi ya mungkin karena makan tidak teratur, tidur juga bangunnya terlalu siang, aktivitas geraknya kurang. Nah, ini yang membuat masalah ternyata ya, dan itu juga bahaya kalau dibiarkan. Nah, sekarang saya pengen tanya, apakah kalian merasa bugar atau tidak? Nah, mungkin jawabannya, Pak, ini ya bisa ada yang bugar, mungkin ada yang sering olahraga atau yang tidak sama sekali gitu ya. Nah, ketika kalian tahu bugar atau tidaknya, mungkin jadi masalah juga bagaimana sih cara mengecek agar kita tahu bahwa kita itu bugar. Nah, saya akan coba nanti berikan sebuah resep bagaimana cara kita agar tahu kita ini bugar gitu ya, dengan salah satu tes namanya Harvard Step Test. Nah, simak videonya. Oke, itu videonya tadi yang lainnya sudah menganalisis. Nanti kita akan belajar nih bagaimana cara melakukan tes Harvard Step dengan proses pengukurannya. Jadi kalau yang nyimak betul-betul, yang tahu nanti harus siap dan harus bisa memasukkan hasilnya setelah dites itu kan nanti ada pengukurannya. Nah, kalau kita bisa mengukurnya, bagaimana caranya? Nanti kita akan tahu nih di indeks kebugaran jasmaninya kita masuk kategori apa. Apakah bugar, apakah kurang atau tidak? Nah, nanti kita akan tahu sendiri. Kalau Oke, Pak Haris. Cukup Pak Haris. Langsung masuk inti sama penutup coba Pak Haris. Inti penutup, materi inti terus penutup.
materi inti. Oke, silakan. Oke, sebelum kita mulai, karena nanti kita langsung bergerak, kita akan pemanasan dulu menggunakan permainan. Jadi permainannya yang menggunakan musik. Ceritanya udah Pak ya permainannya. Baik, baik. Nah, sekarang kita akan langsung tes. Jadi karena ini bersifat project, jadi nanti kawan-kawan sudah melihat tadi bagaimana prosesnya. Saya akan memandu saja. Nah, di sini bagaimana kalian untuk apa yang tadi diambil itu dituangkan ke dalam sebuah aktivitas gerak. Nah, sekarang saya akan memandu dengan tempo metronom yang saya berikan. Jadi semuanya silakan melakukan. Ceritanya semuanya melakukan. Oke, setelah selesai kita lakukan pengukuran denyut nadi. Oke, denyut nadi pertama, kedua, ketiga. Oke, langsung penutup Pak Haris, langsung penutup. Ya, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Tidak ada yang cedera. Kita lakukan pendinginan dulu agar kitanya menghindari atau meminimalisir terjadinya cedera pada saat kita melakukan aktivitas tadi. Terus ya ada yang bisa menyimpulkan nih untuk apa belajar kebugaran jasmani yang bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Oke, terima kasih. Atau ada yang bisa lebih menyimpulkan lagi? Untuk yang bisa saya kasih door prize nih 10.000 untuk paket kuota biar nanti belajarnya tersubsidi oleh saya. Oke, atau baik. silakan. Baik, terima kasih Pak Haris. Terima kasih Pak Haris. Sama-sama. Baik, itu luar biasa ya. Itu gambaran soal bagaimana satu rangkaian perencanaan pembelajaran gitu ya. Proses pembelajaran. Concern saya tadi semua udah dilakukan mulai dari persepsinya di inti. Cuma absensi mungkin tadi udah dilakukan misalnya dengan Pak. Google Classroom apa segala macam. Cuma tadi saya nggak muncul, nggak kamu sebutkan tadi absensi. Ya, itu saja yang saya miss tadi. Sip. Terus pemanasan dengan konsep permainan juga udah muncul di dalamnya, ada inti tadi segala macam. Cuma yang menarik juga di samping SOP soal keselamatan juga harus dipikirkan karena nggak semua konsep online ini kan kita nggak pikir bahwasannya itu senyaman apa yang kita lakukan di rumah kita sendiri, Pak Haris. Betul Pak. Ya, belum tentu juga. Tadi ada beberapa mahasiswa melakukan lompat dengan matras. Apa iya mereka juga di rumah ada matras gitu? Ya betul. Misalnya dan lain sebagainya. Atau mungkin juga space yang lumayan gitu buat mereka bisa melakukannya. Kayak gitu mesti dipikirkan, Pak Haris. Betul Pak. Kayak keselamatan pasti yang utama dalam mereka melakukan aktivitas yang kita mau gitu. Tuh. Berikutnya Pak Haris, di dalam proses pembelajaran di akhir itu tentu ada evaluasi yang tadi terakhir yang kita mau harapkan. Coba tadi saya lihatnya kok jadi apa namanya satu hal itu aja. Padahal sebenarnya kalau menurut Pak Haris sendiri gitu ya, aspek evaluasi ini kan bisa muncul apa saja yang terjadi di dalam proses pembelajaran gitu. Nah, itu dari nanti ada sarana apa segala macam hingga terjadi perubahan RPP misalnya dari proses observasi yang Pak Haris bikin. Kira-kira menurut Pak Haris apa aja aspek-aspek evaluasi yang Pak Haris nilai dalam proses pembelajaran di RPP-nya ya, pada pembelajaran di RPP-nya? Ya mungkin yang harus dievaluasi ya kalau tadi memang dari proses penilaian Pak ya, saya tidak terlalu menekankan karena memang ketika aspek afektif itu saya ngelihat secara langsung, saya mengamati gitu. Kemudian untuk aspek psikomotornya karena mereka dalam bentuk sebuah project nantinya yang akan dikirimkan. Jadi saya melihat prosedurnya seperti apa, apakah mereka sudah paham dan sudah bisa melakukan sesuai dengan arahan yang diinstruksikan. Kemudian proses pengukurannya juga seperti apa. Kognitifnya juga sama, mereka paham atau tidak terhadap Harvard Step ini atau inti tentang kebugaran jasmani itu seperti apa tujuannya. Nah, mungkin yang saya garis bawahi Pak, yang ada kekurangan adalah saya tidak menerangkan nih kalau yang tadi ada kelewat karena memang Harvard Step ini tidak bisa nih dilakukan bagi yang obesitas karena dia bisa mengalami cedera bagian lutut. Jadi bisa diganti, sebetulnya ada salah satu single step test itu hanya ukuran bangku 30 cm dan dilakukan hanya 3 menit. Jadi karena memang saya mencoba meratakan dulu gitu ya, karena nanti akan ada dilakukan di pas bagian remedial. Pak Haris, saya potong Pak Haris. Iya. Kemarin Pak Oman sempat singgung soal bagaimana pendataan. Tolong dong, jangan cuma sekedar pembelajaran ya, pendekatan pembelajaran. Jangan cuma sekedar komando dan lain sebagainya, tugas dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada satu aspek yang tentu kita harapkan dalam konteks pembelajaran saat ini gitu, online ini gitu ya, adalah kritisnya siswa gitu ya, terusnya kreatifnya siswa, mungkin harapan, inovatifnya siswa gitu dari daring ini gitu. Nah, evaluasi dalam 3 aspek ini misalnya kritik yang mereka sampaikan, kritisnya mereka yang
yang mau kita harapkan. Itu terjadi nggak di pembelajaran Pak Haris ini? Saya khawatir dia cuma hanya melakukan salah satu materi ini tentunya. Saya berharap di materi lain tidak, karena ini kan hanya menjalankan tes saja ya. Ya betul Pak. Ada Kalau nggak? untuk Ada nggak? materi untuk materi kebugaran jasmani kan karena memang Pak, jadi yang saya indikatornya itu hanya bagaimana mereka melakukan tes dan pengukuran. Tapi untuk Nah materi itu yang dia. lainnya seperti Tapi memungkinkan nggak itu kita bisa desain supaya mereka berpikir-pikir, ini jangan gini memungkinkan. dong Pak, tesnya gini nggak kuat kita kalau nominal segini. Misalnya Nah, mereka tanya batasannya seberapa gitu, itu dipancing nggak sama Pak Haris? ya harusnya memang dipancing Pak. Jadi biar biar mereka mulai, Pak saya nggak kuat nih di menit kedua Nah, itu udah ya seperti ini muncul gitu ya. ya. Saya berharap situ muncul Pak Haris. Ya Ada betul Pak, betul. kritisnya, ada itunya segala macam gitu ya. Pak Haris, Ya gimana berikutnya Pak? Pak Jarwo ada yang mau disampaikan, silakan Pak Jarwo. Nih saya seru sendiri saya nih, Iya, Pak. Pak Jarwo. Saya lanjut ya. Atau Pak Jarwo ada yang mau sampaikan Pak Jarwo? Seru sendiri. Cukup, nanti kelamaan soalnya. Oh. Oke baik baik. Satu hal lagi Pak Haris. Iya, Terakhir nih Pak mana Haris Pak? ya. Siap. Ini kan harapannya kita semua di teman-teman di mahasiswa ini berharap jadi guru yang profesional gitu ya, Amin, amin. dengan standar yang juga justru harus punya kompetensinya juga harus kita harapkan. Betul. Demikian rupa salah satu diantaranya yaitu ya guru yang punya kemampuan dalam ngaca, kalau saya bilang merefleksi diri gitu. Oh, ngaca apa kita sudah pantas apa belum gitu ya. Betul Pak. Nah, yang jadi pertanyaan gini, kira-kira menurut Pak Haris gitu ya, kenapa sih kita mesti begitu gitu? Kita mesti refleksi sehingga Karena nanti tujuannya harapan saya ya, dari proses pembelajaran yang kita desain atau EPP yang kita rancang gitu ya, terjadi ada semacam kayak refleksi, entah itu dari siswa, entah itu dari sesama guru nanti, entah lingkungan, entah sarana nanti. Jadi buat cermin buat kita untuk lebih baik lagi. Itu kan harapannya sebenarnya. Ya, Tapi betul, kenapa Pak. mesti demikian ya Pak Haris ya? Kalau menurut saya Pak, Kira-kira menurut Pak Haris gimana? Silakan itu Pak. Terakhir nih. siap. Ilmu itu berkembang Pak. Jadi kita Baik. harus ikut gitu ya, karena yang namanya belajar dari awal sampai akhir juga itu diwajibkan terus untuk belajar. Teknologi juga sama. Semakin lama semakin berkembang, kalau kita tidak bisa mengikuti, kita akan tertinggal. Jadi gimana caranya kita harus mengupgrade diri terus, tidak pernah merasa cukup. Terus kita juga belajar dari evaluasi yang dulu, apa kekurangan kita refleksi, kita perbaiki sampai nantinya kita mendapatkan sebuah rancangan yang luar biasa yang nantinya baik untuk semuanya tanpa mengurangi untuk menggali ilmu tentang pedagoginya, terutama gitu ya, bagaimana sih belajar dan mengajar itu sehingga kitanya bisa menjadi great teacher yang betul-betul kitanya menikmati prosesnya gitu ya. Kemudian kita juga menikmati profesinya dan anak juga nyaman dengan kita karena tidak semua. Saya juga pernah mengalami Pak, saya agak takut dengan guru gitu ya ketika pelajaran itu, padahal saya suka fisika, karena gurunya bawainnya tegang, itu saya jadi menghindari fisika Pak, jadi tidak senang. Nah, harapan saya ketika saya dapat evaluasi itu, saya mencoba orang yang tidak suka olahraga, minimalnya saya menyenangkan buat mereka, agar yang tadinya tidak suka mulai suka nih, minimalnya ke figur aja dulu. Setelah ke figur nanti ke pembelajarannya, gimana caranya mereka mulai tertarik dengan kita, jadi idola bagi mereka dan kitanya nyaman buat mereka sehingga mereka mau belajar. Itu Pak. Baik. Terima kasih waktunya Pak Haris. Sama-sama Pak, terima kasih atas cukup. semua Pak Jarwo ilmu cukup Pak Jarwo. masukannya. Luar biasa. Kita kasih applause dulu buat Pak Haris. Luar biasa Terima kasih Pak, paparannya. ilmunya banyak sekali. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi Pak. Amin. Terus bertumbuh ya Pak Haris ya, Amin, siap, jangan puas dengan apa yang sudah coba Pak Haris lakukan gitu ya. Masih banyak Siap. hal yang bisa kita tingkatkan seperti yang Pak Haris sampaikan tadi, untuk jadi guru profesional itu nggak langsung ini. Terus berkembang. Cari lagi. Siap. Baik, silakan Pak Haris untuk undur diri dari ini Google Meet ini. Terima Siap. kasih waktunya. Salam buat Terima keluarga, kasih, tetap Pak. sehat ya. Ya, izin Jaga, pamit Pak Hermanto. lakukan prokes Sehat selalu, disiplinnya Pak. bagus ya. Sukses. Pak Jarwo, Baik. izin pamit, sehat Baik. selalu. Baik. Assalamualaikum. Pak Indra lanjut.